Halo teman-teman semua, dimanapun berada, salam sukses untuk Anda semua. Hari ini guru ingin membawakan sebuah materi mengenai kekuatan pikiran menurut sabda baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata teman-teman, kekuatan pikiran tuh sangat luar biasa ya bagi kita, lingkungan, dan bagi kehidupan kita tentunya. Dan itu bisa menjadi kan kita sukses ataupun malah sebaliknya. Jadi teman-teman, pakar ilmu kejiwaan modern mengatakan bahwa pikiran atau alam bawah sadar itu menyimpan energi yang sangat besar. Sehingga untuk menetapkan tujuan bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memprogram pikiran alam bawah sadar, artinya mensugesti diri kita ya teman-teman ya. Dengan teori tersebut bisa dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi menjadi kenyataan pada akhirnya ya. Karena itu menjadi sebuah proses. Apa yang kita pikirkan akan menjelma menjadi perkataan. Apa yang kita katakan akan menjelma menjadi suatu perilaku. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu menjadi suatu habit. Dari sinilah awalnya terbentuk nasib kita. Sukses atau tidak diawali dari sini. Ya. Jadi teori semacam ini ternyata telah dikemukakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar kita Nabi Muhammad itu 1400 tahun silam. Kita dapat melihatnya lewat beberapa hadis bahwasanya memang apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Ya. Salah satu contohnya dalam salah satu hadis ya, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW bersabda, salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridoannya dalam menerima keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada dalam hadis Abu Hurairah Ahmad. Nah, perhatikan juga pesan Rasulullah dalam sabdanya sebagai berikut: barang siapa yang ridho, maka keriduan itu untuknya. Barang siapa yang terus mengeluh, mengutuk nasib, mengutuk takdir, maka keluhan itu akan menjadi miliknya juga. Itu ada dalam sebuah hadis di Abu Hurairah At-Tirmizi ya. Apa arti semua ini? Artinya adalah semua keadaan yang terjadi pada diri kita berawal dari apa yang sebenarnya kita pikirkan. Demikian juga jika kita berpikir gagal, maka gagal. Begitupun kalau kita berpikir sukses, maka kita insya Allah akan sukses juga. Ya, sejatinya inilah yang dikatakan oleh pakar ilmu modern sebagai the law of attraction atau hukum tarik menarik yang kita selama ini sudah dengar ya, sudah banyak di media, kita bisa nonton filmnya juga. Ya, itu benar, itu oke banget itu untuk teman-teman simak ya. Hal ini sejatinya sudah merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta ini. Jadi saat ini orang Barat menemukan teori tersebut, hukum tarik menarik, tapi baginda Rasulullah sudah menemukan terlebih dahulu 1400 tahun yang lalu ya, lebih kurang seperti itu. Kita juga dapat merenungi hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kalau demikian anggapanmu maka akan begitulah jadinya. Itu ada di Abu Hurairah Ibnu Majah. Nah, oleh sebab itu kita diwajibkan belajar bagaimana mengendalikan pikiran ini agar tetap positive thinking, agar tetap husnuzon terhadap apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah tetapkan, dan apa yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimanapun juga, suka ataupun duka, senang ataupun susah, kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran hidup ya. Karena itu selalu berpikir baik, berkata baik, bertindak yang baik, maka insya Allah yang datang juga akan yang baik-baik juga. Yakinlah sahabatku, temanku, rekan-rekanku dimanapun, rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam takaran yang tepat sesuai dengan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Waktu yang tepat dan tidak akan tertukar dari rezeki kita dengan rezeki makhluk yang lain ya. Yang penting kita selalu berusaha, berdoa, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan jujur lillahi ta'ala.
jauhi KKN, jangan menyentuh riba, jangan mencuri, jangan melakukan sesuatu yang haram yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena takaran dari keberkahan suatu harta itu bukan dari banyak, sedang atau sedikitnya, tapi dari keberkahan saat kita menjemput harta tersebut, rezeki tersebut dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang halal, dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan oleh agama, dan disalurkan rezeki itu, dinafkahkan untuk anak istri, keluarga, dan yang menjadi haknya. Ya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Semua itu diawali dengan berpikir positif. Tidak akan keubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berubah. Dari mana berubahnya itu? Dari sini dulu teman-teman. Apa yang kau pikirkan akan menjelma menjadi perkataan. Apa yang kau katakan akan menjelma menjadi perilaku sehari-hari. Perilaku sehari-hari yang kita lakukan bertahun-tahun itu akan membentuk suatu habit. Habit itu yang akan menentukan nasib kita. Sukses atau tidak sukses tergantung kepada diri kita masing-masing. Tetap berpikir positif, jadilah bermanfaat untuk sesama.